Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lebih dari 50 hektar lahan di hutan Gunung Ciremai, Kuningan terbakar. Dinilai udara belum buruk, pemerintah Kota Bogor tidak terapkan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Bom air jadi pilihan untuk padamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Sari Mukti, Bandung Barat. Titik api membakar kawasan hutan Gunung Ciremai, Kuningan sejak Jumat lalu. Meski telah padam, api kembali muncul dan meluas. Jauhnya sumber air membuat proses pemadaman terkendala. Titik api masih terlihat di kawasan Gunung Ciremai Kuningan hingga Sabtu siang. Titik api ini muncul setelah sebelumnya padam pada Jumat malam. Kemunculan titik api ini memperluas kebakaran di kawasan hutan. Petugas menerjunkan pemadam kebakaran hutan dan 90 orang personil Polres Kuningan untuk memadamkan api. Jadi tadi pantauan kami di atas ya, masih ada 1 titik api lagi yang mungkin nanti malam sudah bisa padam ya. Tapi ada kemungkinan bisa menyebar juga nggak dengan melihat akses yang cukup sulit dipadamkan ya? Memang tadi kami cek ke atas akses cukup sulit ya, tidak bisa ditembus oleh motor dan mobil. Jadi berjalan kaki ke titik-titik api ya. Sebelumnya puluhan hektar lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai terbakar pada Jumat siang. Titik api pertama kali terlihat di Blok Talaga Bogo. Hingga Sabtu sore, ada 5 titik api yang terpantau dengan luas area yang terbakar sekitar 56,9 hektar. Lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air membuat proses pemadaman dilakukan manual dan membuat sekat api. Luasan sementara yang kita dapat ini sekitar 56,9 hektar. Sementara tapi itu belum peak ya. Karena baru kita perkirakan. Karena ini lokasinya ada di dalam hutan, jadi kita upaya pemadaman satu dengan cara manual. Kita memukul api dan kita menggunakan jet shooter pemadamannya untuk sementara. Pemadaman dan pendinginan di titik kebakaran juga terus dilakukan untuk menghindari munculnya api kembali. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Akibat kekeringan, petani di Cianjur terpaksa memanen padi lebih awal. Sulitnya mendapatkan pasokan air membuat kondisi lahan pertanian kering. Padi pun tidak bisa tumbuh maksimal. Dampak kekeringan membuat petani di Kampung Lewi Manggung, Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Cianjur terpaksa memanen padi lebih awal. Petani terpaksa mengambil langkah ini karena lahan sudah kering dan padi tidak bisa tumbuh maksimal. Mereka khawatir hasilnya bisa semakin turun jika dipaksakan. Ini kalau dibiarin, bukannya ini kata tambah kurang isi gitu. Jadi bukan malah bagus? Bukan bagus. Ini berarti belum waktunya? Belum waktunya. Normalnya berapa lama lagi harusnya dipanen? Ya paling 1 minggu lah. Oh gitu. Tapi ini lebih awal sekarang? Lebih awal. Ini kenapa sih Pak? Gara-gara apa sih? Ya kekeringan kurang air. Udah berapa lama? Paling sekitar 1 bulan 2 bulan ya. Gitu ya. Kalau normal bisa dapat ya mencapai 6 kintal. 6 kintal. Ya 6 kintal. Kalau sekarang? Ya paling 2 masih untung dah lah. Bencana kekeringan ini melanda sekitar 100 hektar lahan pertanian. Camat Cibeber masih mencari cara untuk bisa menurunkan hujan selain berdoa bersama. Sawah juga kebagian mengalami kekeringan ya. Pertama memang sebagian juga sawah di Cibeber ini sawah tak ada hujan ya, artinya mengandalkan hujan. Ditambah juga kekeringan ini ya sangat berpengaruh terhadap pertanian kita. Mudah-mudahan ini cepat cepat ada solusinya dan juga mudah-mudahan turun hujan kembali yang menjadi berkah tentunya. Kurangnya pasokan air membuat pertanian semakin memburuk. Petani berharap pemerintah bisa mencarikan solusi sehingga kerugian tidak membengkak. Rendra Gusali melaporkan dari Cianjur. Dampak musim kemarau juga dirasakan warga Majalengka. Sejak 2 bulan terakhir sumur rumah mereka kering. Warga terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih.
Setiap harinya warga Babakan Nangka, Desa Helet, Kecamatan Kadipaten Majalengka berjalan sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih di dusun tetangga. Air diambil dari sumur lalu dibawa dan ditampung di bak rumah warga. Kondisi ini sudah terjadi sejak musim kemarau tiba 2 bulan lalu. Pak, itu ngambil air dari mana, Pak? Dari Cikenong. Cikenong. Emang di blok sini nggak ada air? Apa gimana, Pak? Ya, kekurangan lah di sini. Kekurangan. Itu sudah berapa lama, Pak? Ya udah lama. Setiap kemarau aja. Setiap kemarau. Untuk meringankan beban warga, BPBD Kabupaten Majalengka mendistribusikan 1.500 liter air bersih. Warga ramai berkumpul untuk mendapatkan bantuan air yang telah dinanti-nanti. Sudah berapa lama, Bu? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Mohon. Sehari-hari itu warga mengandalkan dari mana, Bu? Kalau Sungai. Sungai. Ya. Untuk kebutuhan apa, Bu, nantinya? Digunakan Ya, untuk kebutuhan apa? Masak air, masak nasi. Terdata ada 100 warga dusun Babakan Nangka yang terdampak musim kemarau. Seluruh sumur di rumah warga sudah kering. Itu berapa blok, Pak, yang kesulitan air bersih di sini, Pak? Ada 3 blok. Ya 3 blok. Blok Jumat di lokasinya di Kampung Cikenong. Terus di blok 1 lokasinya di Kampung Babakan Nangka, RT 3 RW 4. Dan yang ketiganya di blok Ahad di Kampung Buturi. Ini di blok Cinangka ini ada berapa jiwa, Pak? Babakan Nangka. Babakan Nangka, iya, ada berapa jiwa, Pak? Sekitar 100 jiwaan. Krisis air bersih di Desa Helet kebenarnya sudah menjadi lagu lama setiap musim kemarau tiba. Namun hingga kini pemerintah daerah belum juga menyediakan fasilitas air bersih untuk jangka panjang. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Kesulitan air bersih di musim kemarau juga dirasakan warga Kabupaten Cirebon. Bantuan air bersih yang dibawa kendaraan water cannon diserbu warga. Di musim kemarau, kendaraan water cannon milik polisi dialihfungsikan. Seperti kendaraan milik Batalion C Pelopor Brimob Polda Jawa Barat yang membawa bantuan air bersih untuk warga desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Puluhan ember, jeriken, dan drum berjejer di depan kendaraan penghalau demonstrasi ini. Warga bersabar menanti air bersih terisi di tempat yang mereka bawa. Sudah sebulan terakhir warga kesulitan air bersih. Sumur hingga sungai sudah kering. Datangnya bantuan air tentu membantu warga untuk keperluan sehari-hari. Baru sebulan. Keringan sebulan? Iya, baru sebulan. Terus air gimana, Pak, biasanya? Ya, dikit-dikit lah gitu loh. Dikit-dikit dari tangga atau dari kali. Dari sungai? Iya, dari sungai. Ini dengan ada bantuan ini kebantu nggak? Alhamdulillah. Sebanyak 38.000 liter air bersih yang disebar di 5 titik di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Pendistribusian ini berdasarkan laporan warga yang mengalami krisis air bersih karena kemarau panjang. 1 unit mobil water cannon dan 4 kendaraan tangki air dikerahkan untuk menjangkau titik-titik kekeringan. Sebelumnya warga terpaksa membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari. Mereka berharap bantuan air bersih gratis terus bisa didapatkan mengingat kemarau kemungkinan masih akan cukup panjang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Musim kemarau membuat persediaan air baku PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menurun. Pihak PDAM seadakan sistem penyediaan air guna menambah ketersediaan air baku. Tiga bulan kemarau berdampak pada berkurangnya pasokan air ke PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Mata air di kawasan Kota Batu ini berkurang setengahnya dari 70 liter per detik menjadi 35 liter per detik. Meski mengklaim tidak mengganggu pasokan air bersih, berbagai antisipasi dilakukan karena khawatir kemarau berlangsung lebih lama. Selain menguras sedimen di tempat masuknya air, pihak PDAM juga membangun sistem penyediaan air minum di kawasan Katulampa sehingga bisa menyerap air baku lebih banyak. Ada beberapa lokasi mata air ini telah terjadi penurunan. Di salah satu mata air kami yaitu di wilayah Kota Batu, baru seminggu kemarin kita menganalisis, melakukan step test bahwa indikasi terdapat penurunan. Yang awalnya kapasitasnya kurang lebih di 60-70 liter per detik, kurang lebih penurunan hampir 40-50%. Saat ini kurang lebih di 35
liter per detik. Sejak sebulan terakhir, debit air di Bendung Katulampa juga berkurang drastis, bahkan berada di bawah nol. Petugas bendung harus mengatur debit air dengan mengutamakan untuk sektor pertanian. Kondisi ini dampak dari kemarau yang disertai fenomena cuaca El Nino. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor tidak menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Pemkot menilai kualitas udara yang masih aman. Pihaknya tidak memberlakukan WFH karena dinilai tidak efektif untuk pelayanan dan rentan akan pelanggaran waktu. Selain itu, Pemkot menilai kualitas udara masih dalam batas ambang aman. Namun akan diberi pengecualian bagi ASN yang alami gangguan pernapasan dan tengah hamil. ASN pun diminta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Mereka dianjurkan untuk 4-in-1 alias 4 ASN dalam satu kendaraan bagi yang membawa mobil pribadi. Pemkot juga akan menggelar razia emisi kendaraan bermotor. Kita sudah melakukan rapat 2 kali. Pertama, saya mengundang para peneliti dari IPB. Saya mengumpulkan dinas-dinas terkait. Data-data menunjukkan memang di Kota Bogor ini situasinya belum terlalu mengkhawatirkan sebetulnya. Ya memang kualitas udara memburuk, kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah begitu. Tetapi secara keseluruhan saya kira situasinya itu belum membutuhkan kebijakan WFH. Kecuali bagi ASN yang beresiko tinggi. ASN yang hamil misalnya, atau ASN yang memiliki penyakit bawaan, yang diminta untuk WFH.